Ya, itu Yesus memang dari suku Yehuda. Ya, berarti menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Berarti ini benar berarti ya? Nah, baru yang saya tanyakan tadi, yang masalah dari suku Lewi. Bagaimana dengan penulisan dari kitab Al-Quran itu sendiri? Ini di belum dalam selesai, Maryam Pak. 20? Pak. Iya, maksudnya. Ini belum Oh, selesai. iya, iya. Berarti Yesus itu anak Yusuf ya? Pak Anda. Iya. Pak, ini Iya loh. dong. Anda mengatakan dia keturunan Daud, betul? Iya, keturunan Daud. Yang nenek moyangnya sampai ke Daud di sini siapa? Maria atau Yusuf? Yusuf. Nah, berarti dia anak kandung Yusuf dong, karena kan Yesus adalah keturunan Daud. Bagaimana caranya supaya Yusuf ini bisa punya anak? Ya punya sperma dulu dimasukin ke Maria, Pak, baru bisa lahir anak. Kalau nggak bisa dia punya anak. Kalau begitu sperma, baca itu Pak, Lukas 1 ayat 3. kan yang bilang dia dari sperma kan Bapak tadi. Tidak ada saya bilang. Pak Dabling. Kalau saya ngomong coba Bapak dulu. Pak Sitipu, coba saya pelan-pelan pakai bahasa saya turunkan ya. Mungkin saya agak terlalu tinggi, jadi Pak Sitipu kurang paham. Ya silakan Pak. Aduh, alasan kitabnya dikatakan suci belum terjawab nih Pak. Jadi begini Unirifa ya, kenapa bangsa Israel, kenapa saya bawa silsilah Daud? Unirifa harus tahu bangsa Israel itu selalu mengedepankan laki-laki dan perempuan itu tidak masuk hitungan. Nah, itulah makanya saya katakan perbedaan antara Al-Quran dan Alkitab. Kenapa kalian menggunakan silsilah dari Maria, sedangkan di Alkitab itu Ya karena pengajaran memang dia bangsa anak Israel Maria. itu sebentar. Ya memang Pak, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, disebut juga Yesus itu disebut juga Lion of Judah. Dia singa dari Yehuda. Ya, seperti itu Nerifa. mana datanya Pak? Ini lagi saya buka. Yesus, saya pakai laptop ini soalnya. Santai Pak. Saya kasih waktu 5 menit buat Bapak sambil saya kerjain skripsi saya ya. Siap.
Lukas Jangan lupa. Ya, Lukas itu kita Lukas minta 31 Lukas kalian 31 untuk bersabar ya. Shh, Pak Pendeta lagi cari data. Gak apa-apa lah, kita kasih waktu 5 menit, 5 jam juga gak apa-apa. Asal kita berdata diskusinya gitu ya. Gak enak kita kalau gak berdata diskusinya. Nanti kena marah sama masyarakat kita nanti. Ya, begitu. Ya, Uniripa tolong buka di Lukas itu. Lukas berapa? 3:23. Lukas 3 ayat 31 sampai 34. Lukas 31 ayat. Lukas 3. Lukas 3. Lukas 3:32 ya. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Abinadab, anak Admin, anak Arni, anak Ezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Reu, anak Pelek. Itu. Ya. Iya. Sampai di 31 itu anak Oke. Daud. Ya. Iya. Nah, itu Jadi di adalah- sini itu Yehuda semua yang disebut itu. ya, berarti di sini ini benar berarti anggapan orang ini ya. Ya, itu Yesus memang dari suku Yehuda. Ya, berarti menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Berarti ini benar berarti ya. Nah, baru yang saya tanyakan tadi, yang masalah dari suku Lewi. Bagaimana dengan penulisan dari kitab Al-Quran itu sendiri? Ini di belum dalam selesai, Al-Quran Pak. itu? Pak. Iya, maksudnya. Ini belum selesai. Oh, iya, Berarti iya. Yesus itu anak Yusuf ya. Berarti Yesus itu anak Yusuf berarti. Berarti anggapan orang ini benar berarti dia anak manusia berarti anak Yusuf ya, hasil sperma ya. Dia tidak pakai sperma. Loh, ini kok anak Yusuf? Gimana Yusuf? Secara- Ini Yusuf, Pak. Yusuf ini punya sperma, secara Pak. manusia. Secara Loh, manusia, gimana? Yesus itu kan manusia Pak, 100%, tapi Bapak bilang dia dan Allah punya 100%. silsilah, Bapak. Pak, ini yang bener dong. Tapi Unirifa, katanya dia anak Yusuf. Unirifa, kami orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah manusia 100% dan Iya. Allah 100%. Iya, Kalau saya Anda tahu. menggunakan kata-kata seperti itu, berarti Al-Quran sendiri pun dibatalkan di situ. Karena penjelasan Loh, di kok Al-Quran bawa-bawa sendiri pun Al-Quran? jelas. Ini kitab Anda. Pak, ini Iya loh. dong. Anda mengatakan dia keturunan Daud, betul? Iya, keturunan Daud. Yang nenek moyangnya sampai ke Daud di sini siapa? Maria atau Yusuf? Yusuf. Nah, berarti dia anak kandung Yusuf dong, karena kan Yesus adalah keturunan Daud. Bagaimana caranya supaya Yusuf ini bisa punya anak? Ya punya sperma dulu dimasukin ke Maria, Pak, baru bisa lahir anak. Kalau nggak bisa dia punya anak. Kalau begitu Anda mengecilkan Tuhan. Wah, kalau begitu berarti bukan anak Yusuf dong. Loh, Pakai kan sperma orang Yusuf tuanya atau enggak, Pak? Kalau nggak pakai Melalui- sperma Yusuf, yang ngapain pakai nama Yusuf? Dia menitipkan itu kepada Yusuf. Roh Kudus itu. Oh, berarti bukan anak kandung Yusuf. Ya, Anak kandung atau bukan nih, Pak? Yang bener dong, Pak Pendet. Gimana sih Pak Pendet nih? Pak Pendet, jujurlah diskusi itu. Kalau dibilang anak kandung itu kan dari sperma ya, betul ya. Nah, tetapi Nah, kan kita meyakini itu anak kandung atau Al-Quran- bukan? Al-Quran dan Alkitab meyakini bahwa Pak, sebentar, Al-Quran Bu. dengan Bible Sebentar, itu Bu, beda, Pak. Kita lagi bicara kita Bapak. Kalau Al-Quran saya bawa Bapak bawa dalil nanti Al-Quran saya apa masalahnya? Yang saya tanya itu, Oke, Yesus ini katanya saya buka keturunan dalilnya ya. Yehuda. Ternyata buka di sini dalilnya. yang punya nenek. Duh, Bapak ngerti nggak sih diskusi ini gimana? Bapak yang Ini saya bilang buka kalau dia dalilnya. keturunan Yehuda. Bapak bawa silsilah Yusuf. Ini kan yang anak cucunya Yehuda kan Yusuf di sini, Pak. Berarti kalau dia Yesus itu adalah anak cucu Yehuda, berarti hasil sperma Yusuf dong. Kecuali ini silsilah palsu, ini silsilah karangan. Karena ternyata ini anak tiri. Gimana sih, Pak? Aduh, gimana ini ceritanya nih? Katanya Lukas anak 1 Roh ayat Kudus. 35. Lukas 1 Nah, ayat Lukas 1:35. Apa? Coba saya bacakan ya. Ya. Anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan. Lukas 1. Oh, Lukas Ayat 1. Ayat 35. Ayat Aduh, 34 dan jadi 34. Lukas 3:30 ini tidak berguna untuk menjelaskannya, Pak ya. Kita pindah ayat, Enggak, teman-teman. Ini dalil yang Unirifa katakan bahwa
yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan hasil dari sperma. Baca itu Pak, Lukas 1 ayat 3. kan yang bilang dia dari sperma kan Bapak tadi. Tidak ada saya bilang. Pak Dabling. Kalau saya ngomong coba Bapak dulu. Pak Sitipu coba saya pelan-pelan pakai bahasa saya turunkan ya, mungkin saya agak terlalu tinggi jadi Pak Sitipu kurang paham. Pak, istilah genealogi atau silsilah itu Pak bisa ada karena adanya hubungan darah. Silakan lihat KBBI ya, nih. Kalau ada orang nggak ada kaitan darahnya dengan seseorang, maka kalau dibuatkan silsilah sampai kepada orang tersebut, itu namanya silsilah tipu-tipu atau silsilah palsu. Ya, itu silsilah palsu. Nih, tolong ya, tolong teman-teman Kristen kalau seandainya belajar bahasa Indonesia itu jangan kabur-kaburan ya. Kasihan guru bahasa Indonesia kalian nih. Genealogi adalah garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sedarah. Ya, sedarah. Dan kalau kita buka Lukas pasal 3:23 tadi, yang memiliki darah sampai ke Daud itu adalah Yusuf. Jadi kalau Bapak bilang Yesus sampai ke Yusuf, sampai ke Daud, Bapak sedang mengatakan bahwa Yesus adalah anak kandung Yusuf. Masa Bapak tiri kok bisa sampai ke nenek moyang Bapak tirinya anaknya, orang gak ada hubungan darah kok. Kecuali kalian mau bilang, genealogi yang untuk Yesus beda. Anit numpang sama bapak tirinya gitu. Nggak apa-apa, kita mah jujur-jujuran aja. Itu sebenarnya silsilah palsu secara tradisi. Akta catatan sipil aja yang bilang dia anaknya Yusuf, padahal nggak ada kaitannya sama Yusuf. Cuman biar diterima di sekolah, karena bapaknya nggak punya, ya nitip lah, numpang lah sama Yusuf. Ya, nggak apa-apa. Jadi ya di kakak tertulis anak Yusuf, padahal secara biologis bukan. Ya, daripada dia tidak punya bapak kandung, ya nggak boleh masuk sekolah, nggak dihargai gitu ya. Kecuali punya hak asuh secara undang-undang. Oh iya, dia ngangkat anak, maka tidak bisa dikatakan dia punya silsilah sampai ke bapak angkatnya. Orang nggak ada kaitannya kok sama keluarga bapak angkatnya sama bapak tirinya gitu. Namanya silsilah numpang. Namanya itu adalah silsilah silsilah bodong namanya itu. Gitu Pak, kan Bapak yang bilang dia keturunan Yehuda. Gitu ya Pak. Silakan Pak tanggapi Pak. Oh ya, ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa keturunan Lewi itu di mana ya? Saya belum tahu nih. Coba saya cari ChatGPT dulu. Bentar ya Pak ya, kalau Bapak nggak jawab saya bantu ChatGPT aja nih. Mau jawab nggak Pak? Itu. Oh. Ya, saya jawab itu ya. Di dalam. Bentar Pak. Halo ChatGPT. Gini dulu Pak, bentar Pak. Soalnya kadang Bapak kelamaan. Apakah betul Nabi Isa itu ada silsilahnya di Al-Quran? Oke, sure. Aku slow aja ya. Hehe, santai. Jadi tentang silsilah Nabi Isa di Al-Quran memang ada disebutkan secara garis besar, terutama tentang nasab beliau melalui ibunya Maryam. Al-Quran memang nggak memberikan silsilah yang panjang seperti yang ada dalam Injil, tapi cukup jelas bahwa Nabi Isa adalah putra Maryam, dan Maryam adalah keturunan dari keluarga yang terhormat, keluarga Imran. Jadi, mana Pak? Silsilah yang dia punya ke bapak? Nggak ada. Di dalam Al-Quran Nabi Isa nggak punya bapak. Dia cuma ibnu Maryam, anak Maryam. Nggak ada Pak. Di Islam itu kami akui kalau dia tuh punya nenek moyang sampai ke Daud melalui jalur laki-laki, itu nggak ada. Karena Maryam itu wanita suci. Di kitab Bapak dijelaskan silsilahnya, yaitu anak dari bapak tirinya sendiri katanya. Dia ibnu Maryam. Silsilah Nabi Isa itu cuman ibnu Maryam. Maryam itu anak Imron.
dan tidak dijelaskan sampai ke Lewi. Sudah bisa saya jawab Unirifa? Ya silakan Pak. Aduh, alasan kitabnya dikatakan suci belum terjawab nih Pak. Jadi begini Unirifa ya, kenapa bangsa Israel, kenapa saya bawa silsilah Daud? Unirifa harus tahu bangsa Israel itu selalu mengedepankan laki-laki dan perempuan itu tidak masuk hitungan. Nah, itulah makanya saya katakan perbedaan antara Al-Quran dan Alkitab. Kenapa kalian menggunakan silsilah dari Maria, sedangkan di Alkitab itu Ya karena pengajaran memang dia bangsa anak Israel Maria. itu sebentar. Ya memang Pak, memang Isa itu cuma anak Maria doang, Pak, anak punya bapak. Sebentar Unirifa, saya lagi menjawab loh. Pertanyaannya. Nah, kenapa saya katakan dia menggunakan silsilah Yehuda? Ya karena apa? Karena di Alkitab ya, pengajaran secara struktur budaya bangsa Israel itu selalu mengedepankan laki-laki. Itulah makanya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ ditulis tidak termasuk perempuan di situ. Yang itu 5.000 orang itu hanya laki-laki saja tercatat di Alkitab. Nah, perbedaannya dan suatu pemutarbalikan faktanya adalah kenapa kalian tidak menggunakan struktur budaya bangsa Israel? Kalian menggunakan budaya kalian sendiri, menggunakan dari perempuan. Ya, sedangkan yang kalian bahas di situ adalah Nabi Isa yang disebutkan adalah dari suku Israel, dari bangsa Israel. Nah, kenapa saya katakan Lewi? Karena apa? Kalian mengedepankan Maryam kan? Nah, Maryam itu memang dari suku Lewi. Itulah sebabnya kalian menggunakan dari suku Lewi. Sedangkan dari pihak kami mengedepankan Yusuf. Karena kami mengutamakan laki-laki. Bangsa Israel itu selalu mengedepankan laki-laki. Seperti itu aja Unirifa. Dan Pasti Pak. Pak, yang saya tanya itu di mana tertulis silsilah Maryam sampai ke Lewi. Bapak bilang kenapa hanya Maryam yang disebut dia? Memang cuman itu orang tua satu-satunya dari Nabi Isa kok. Dia nggak punya bapak. Kenapa Al-Quran harus berbohong dan ngikutin tradisi Yahudi, Pak? Al-Quran itu bukan kitab karangan ngikutin tradisi dan mengikuti keinginan dan request orang, Pak. Kalau kitab Bapak mengikuti tradisi Yahudi, siapa bilang? Kitab Bapak itu adalah kitab yang dikarang oleh orang yang mendengarkan pendapat bahwa ternyata Yesus menurut orang lain itu anak Yusuf. Makanya silsilahnya sampai ke Daud. Padahal dia bukan anak Daud. Dia nggak ada hubungan sama Daud. Nggak ada Pak, karena dia bukan laki-laki yang punya bapak. Katanya kan begitu. Tapi di dalam kitab Bapak dituliskan dia punya silsilah sampai ke Daud, sampai ke Yehuda. Saya bingung dengan orang Kristen ya. Tuhan kalian itu hasil sperma? Bukan. Tapi dia punya silsilah sampai ke Daud. Tapi dia tidak datang dari sperma. Ini namanya pengingkaran, Pak. Ini namanya pembodohan, Pak. Sama dengan mengatakan bapakku kandung bukanlah bapak kandungku. Sama kayak gitu tuh, Pak. Apakah Yesus itu punya silsilah sampai ke Daud? Iya, tapi dia bukan dari laki-laki. Itu namanya pengkhianatan, Pak, terhadap narasi di awal. Yang kedua, Yesus adalah suci, keturunan Yesus adalah seorang yang suci, lahir dari bukan sperma. Tapi percaya bahwa nenek moyangnya pezina. Yehuda itu nidurin menantu sampai punya anak. Berarti Yesus ini adalah keturunan dari pezina. Saya bingung dengan orang Kristen. Tuhan saya mulia, tapi terkutuk juga. Entah apalah. Ditanya kitabnya kenapa suci? Dijawab bahwa itu firman Tuhan. Ternyata kata Paulus bukan firman Tuhan semuanya. Aku berkata apa yang kukatakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi pendeta saja adalah orang yang berdebat dengan dirinya sendiri. Sebenarnya umat Kristen seluruh dunia itu tidak sedang berdebat dengan kita, tapi mereka sedang mendebat dirinya sendiri dan mendebat kitabnya. Bapak tuh yang konsisten lah. Yesus itu sebenarnya sampai ke Yehuda atau tidak? Kalau sampai ke Yehuda, ya sudah akui dia anak Yusuf. Kalau dia tidak ada kaitan dengan Yusuf, ya jangan ngaku-ngaku lah keturunan dari Yehuda. Itu nggak malu namanya itu. Kamu keturunan Jokowi? Bukan, tapi saya silsilahnya adalah sampai ke neneknya Jokowi. Apa-apaan itu, Pak? Ayolah, jujurlah. Dia tuh sebenarnya anak Yusuf atau bukan? Kalau bukan ya berarti nggak ada urusannya sama Yehuda, Pak.
Karena yang punya silsilah sampai ke Daud cuma Yusuf di situ, bukan Maryam. Maryam nggak ada nenek moyangnya di situ, di kitab Bapak dan di kitab saya tidak ada dituliskan nenek moyang Maryam. Yang mana ini? Aduh, Pak, sebenarnya Yesus itu anak siapa, Pak? Coba, kalau Bapak nggak bisa jawab, saya bantu deh dengan jawaban dari Paulus deh. Kayaknya Paulus lebih jujur deh dari Bapak. Coba, menurut Bapak Yesus itu anak siapa? Anak orang atau anak Tuhan? Udah gagal kita membuktikan kitab suci ya guys. Kita lagi bahas anak siapa ini orangnya. Silakan Pak. Bapak mending kayak Paulus deh. Nih Paulus masih mending, jujur banget dia nih. Nih aku kasih Bapak data nih. Nih coba Bapak lihat nih. Nih Paulus walaupun menentang kitab Lukas dan kitab Matius ya. Bukan. Paulus itu tidak menentang kitab Lukas dan Matius. Nih. Nih ya. Nih. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan. Nah, ini baru jujur. Ternyata Yesus itu hasil peranakan dari keturunan Daud. Ternyata di sini kata keturunan itu menggunakan bahasa aslinya sperma. Mending kayak Paulus gini jujur, kan nggak beribet kita tentang loh, mana Bapak Pendeta tadi? Waduh, Roh Kudusnya tak mampu membela dia loh. Kecewa. Udahlah tidur aku. Kirain dapat ilmu dari Pak Pendeta. Ini belum jadian udah diputusin aku nih. Sedih ya kalau lagi diskusi ditinggal sama pendeta itu ya. Kayak ibarat kata lagi sayang-sayangnya ditinggal gitu. Dia lagi enak-enaknya, lagi berkasih sayang gitu. Ditinggalin gitu. Sedih ya. Sedih banget ya. Udah hari H mau nikah gitu kan. Udah pakai baju pengantin gitu, tiba-tiba pengantinnya kabur. Sedih banget ya jadi aku ya. Gimana lah nasib jemaatnya ini ya, pendetanya kabur. Astagfirullah. Sedih banget aku. Aku sedih tahu. Mau nangis aku rasanya. Hatiku sedih. Sedih banget aku, bal. Sedih ini dek. Mana dia tadi nih? Hei bal, belum jadian dan diputus sih aku bal. Kok sedih gitu nasib aku ya? Aduh. Masuk dulu nih ya, bentar ya, aku mau pesan makan bentar ya. Ini mau tidur ya? Yuk. Ya teman-teman di bawah yang belum follow silahkan follow dulu teman-teman. Yang belum follow akun di atas silahkan di follow dulu. Aduh, aku sama Pak Pendeta Sitepu itu bukan pertama sekali ketemu. Kenapa gaya aku berbeda dengan Bapak Pendeta Roti Hidup? Karena memang Bapak Pendeta Sitepu itu salah satu pendeta yang juga membawa syubhat. Beda dengan Bapak Roti ya. Kalau Bapak Roti itu dia nggak bawa Al-Quran guys. Dia bahas imannya aja. Maka aku sangat lembut sama dia. Kalau Bapak Sitepu ini sudah berkali-kali ya. Aku udah tahu siapa dia ya. Aku udah tahu siapa dia kok. Ya. Gitu. Ya sudahlah. Kita close dulu yang di YouTube ya. Sibuk kali punya di YouTube. Jadi teman-teman, apapun yang berkaitan dengan agama itu, ciri-cirinya kalau agama itu benar adalah kejujuran. Kalau sudah ada dusta, katanya silsilahnya sampai ke Daud, tapi bukan anak Yusuf. Itu sama dengan mengatakan
Kau bapakku tapi bukan bapakku. Hantu Blau judul film Indosiar itu. Ibuku bukanlah ibuku. Bapakku bukan bapakku. Suamiku ternyata suami orang. Kan gitu. Itu judulnya Indosiar. Anakku adalah Tuhanku. Mamaku adalah hambaku. Mamaku ciptaanku. Kan begitu. Gitu ceritanya teman-teman. Makanya memang agak sulit kita diskusi ilmiah dengan teman-teman Kristen. Makanya aku bilang sama Ibal, Bal, jangan engkau berharap adikku diskusi ilmiah dengan orang Kristen. Sulit. Itu sama seperti kalian minta aku nikah sama Taipudin. Itu mustahil. Hilang dulu otak di kepalaku, baru terjadi. Ada Tuhan di hidungmu. Ada setan di hidungku. Aku bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhanmu berserak. Ada Tuhan di hidungmu. Ada setan di hidungku. Aku bersin, setan berserak. Kamu bersin, Tuhanmu berserak. Ayo. Gitu. Woi. Lu. Lu kayak nopek monyet. Nopek monyet. Aduh. Tapi emang sejauh ini memang mereka tuh berat Unirifa bahas ini, apalagi bahas bahasan tadi kan udah jelas-jelas itu. Saya katakan, saya berani berkata bahwasanya secara kajian ilmiah Bible bukan kitab suci secara kajian ilmiah ya. Kalau secara doktrin itu urusan mereka gitu loh. Entah kau mengatakan kitab suci kayak apa, kayak itu urusan kalian gitu. Tapi secara kajian ilmiah ini nggak bisa dibantah. Itu bukan kitab suci, teman-teman. Tidak ada karakter khusus yang menjadi asbab kitab ini dikatakan suci. Kalau Al-Quran Betul. itu spesifik, tidak dimiliki oleh kitab manapun kecuali Al-Quran itu sendiri. Ciri-cirinya gitu. Betul nih, betul. Ada setan di hidung Bang Ardi. Ada Tuhan di hidung Edis. Edis bersin, keluar Tuhan. Ardian tak bersin, setan yang keluar. Jek. Dundus. Misi bang, misi bang. Gitu ya. Ada setan di hidung Ardi. Ini tahu nggak nih? Ketika mereka mengatakan ada setan, mereka lupa di Ayub itu ada Tuhan yang tinggal Iya, dalam makanya. lubang hidung. Nah, Ya, kalau karena kita kan korelasikan, kalau memang mereka menganggap yang di lubang hidung itu setan, berarti setannya siapa itu di Ayub? Ya Tuhannya mereka gini. Jadi setan yang di lubang hidung kita itu Tuhannya mereka. Lihat, Gimana gimana sih? sih? Mereka kok nggak Iya, ngerti memang. ya? Iya kan, mereka Aduh, nggak ngerti ini gitu loh. berkat Edis loh. Ini aku berterima kasih sama Edis loh ya. Lagu baru aku ini akan luncur ya. Jadi ini lagu baru Unirifa ya. Judulnya adalah Ada Setan di Hidungku. Ya, berkat Edis terima kasih. Nanti kita akan merilis lagunya ya. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, setan berserak. Kamu bersin, Tuhanmu yang berserak. Jadi kita nggak pakai bass ya teman-teman, kita pakai bass bedot. Tahu nggak yang kotak itu kan? Kotak itu biasanya talinya pakai ban ya kan? Itu biasanya kalau di apa kayak gitar itu kan, tapi kotak itu biasanya kan bunyinya kan gitu kan? Tung 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 tung. Tahu nggak? Itu namanya beatbox itu.
Jembus. Bukan. Unirifa tahu nggak itu? Bukan. Tahu. Unirifa tahu Tahu, nggak tahu, yang tahu, yang kotak? Iya kan kotak Tahu, tuh bentuknya tahu. kotak. Tahu kan? Iya, tahu. Kenapa aku agak lain hari ini ya? Yang gini lah, yang apalah. Iya dibetot, betul dibetot teman-teman. Itu biasanya yang Dibetot. bawa itu, iya kan? Dibetot kan? Aku tak mau dikala, itu kan yang Ah ya betul betul. Aku tak mau. Bang Iqbal, tarik Bang Iqbal. ada aja. Ini 2100 orang ini nonton kita dangdutan Uni harus semangat dong. Baciku. Itu lagu aku ya, lagu hak ciptanya aku yang punya itu ya. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, setan berserak, kamu bersin, Tuhanmu yang satu kayang gitu. Iyalah. Jadi nggak ada spesifik nadanya ya teman-teman kalau pas pedot itu cuman ya ya gitu aja terus itu aja terus. Kadang ada nggak lagu baru, guys? Nanti aku mau bikin lagu baru lah. Itu terima kasih ya buat Edis ya. Itu keren banget loh lagunya. Thank you buat Edis. Udah bikin lagu baru. Naikin lagi dong. Naikin lagi ya. Naikin lah, aku mau tidur nih. Bal, Uni tidur ya dek. Bang Ardiansa aku istirahat ya. Jangan tidur lah. Ya anak gadis. Anak gadis mana boleh tidur malam-malam, kata papa nggak boleh. Kata papa nanti muka aku keriput. Satu lagi. Jangan tidur dulu. Satu lagi. Nggak boleh gitu. Halo Pak Dion. Halo Pak Dion. Pak Dion. Waduh. Nggak turunin ya. Izin ya Pak Dion. Mundur nak, mundur. Gak boleh deket-deket, mundur dulu. Aku tak turun ya. Teman-teman, aku jangan turun turun dong. ya. Sini aja. Wes, ngantuk iki. Sesuk aku ki arep anu lho, gitu. arep anu. Terserah Sudah. Bang Iqbal gimana? Semuanya. Enggak apa-apa, Karena murung aku kata. mau biam di kak sudah lagi. Loh, ya terserah. Kau tunggu amin. Kalau banget nih masih mau Wes, tak istirahat sih. Tak Oh, iya, bubuk Mas. sih. Banyak Assalamualaikum. ya. Tak bubuk Makasih sih. nih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iqbal udah aneh ya, udah udah ngantuk ya. Enggak juga, terserah banget dia ya. Kalau nggak juga ya lanjut. Karena aku belum selesai. Tak lanjut. Bukan gitu. Bukan gitu dong. Apa? Nah gitu ya teman-teman ya. Ayo teman-teman di bawah ikuti saya ya. Gitu ya. Apapun lagunya, pokoknya Aku gitu. mau pesan makan lu bang, pesan makan gojek lapar pol aku asli. Waduh, awas perutnya gendut nah, nanti ya, terlalu. Iya, gak boleh gitu nak. Sini aja, mundur. Alfa mundur dulu. Mundur, gak boleh dekat-dekat. Aduh, wis. Aku tak mau kalau aku di madu. Oke, kita naikkan dulu ya. Just entertainment. Gak boleh nak. Rusak no. Rusak. Halo Jas. Halo Jas. Halo bang, sorry bang, kepencet bang. Oh Islam. Iya bang. Oh iya. Oke, apa-apa bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Halo, Bang Toyib, Bang Tolib, kemana engkau tak pulang-pulang? Mamamu menunggu
Anak istrimu di rumah Bang Tol, Bang Tolib, Bang. Gila. Bang Talib muslim kan? Bang Talib muslim. Aduh, Muslim, sakit Bang. bang. Bang, sakit bang. Sakit bang. Tidur, Bang. Kenapa itu bang? Itu kenapa? Anu, headsetnya kayaknya bang bermasalah bang. Oh iya benar. Headsetnya, aduh sakit Silakan. kali bang. Di telinga. Bang, dibenain dulu aja di bawah ya. Sakit kali bang. Iya. Wih, sakit kali di telinga bang. Ayo teman-teman Kristen yang mau belajar mau belajar Bible silakan. Ya. Ini aja. Sini. Halo, Bang Bain Setiawan. Halo, Bang. Halo, Bang. Bang Bain. Wes, tutup dulu, tutup. Wes, Tutup aja bang. Islam Kristen? Islam bang. Oh, Islam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya, Bang. Yuk. Yuk. Aku biasanya kalau anakku susah tidur gitu, aku nyanyiin anakku yang ku sayangi. Iya, ini nyanyi. Apa yang kau tangisi? Halo gerbang langit, mari kita bersama nyanyi. Halo Bang Langit. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya semua keluarga ya? Alhamdulillah sehat Bang. Bang, Gimana aku kabarnya? setiap kali Bang mau narasi dikit saya. Ya, Aku silakan. setiap kali Bang Iqbal dengan Bang Ardi dengan Uni Rifa buka komal pasti aku tonton Bang, pasti aku lihat. Dan aku tidak mau makasih ya, Bang. ketinggalan, Bang. Bener. Aku Bang Makasih. namanya bahagia. Malam ini lagi loh. Ini aku bahagia sebenarnya. Wih. Nggak bisa Iya, dibeli makasih dengan ya, duit Bang. 1 juta Bang. Bahagia malam ini. Nggak beli duit 1 juta. Semoga, Iya, Kak. keluarga mendapat perlindungan dari Allah Bang. Semoga Iya, Bang. apa namanya pekerjaan Abang semuanya diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi rezeki, umur panjang, amin. Amin. Makasih ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. selalu Bang. Ya, makasih Bang. Anaknya spill Bang, lucu. Ya, kapan-kapan aja ya teman-teman ya. Kasihan kalau terlalu banyak di spill, takut ain. Oke, kita naikkan lagi, ada Wak GP di sini. Prabu Asmoro. Wak GP dulu lah, dia duluan. Halo Wak GP. Halo Bang. Wak GP. Wak GP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Wak GP? Mana hotel-hotelnya Bang? Kok nggak ada yang naik itu? Iya Bang, belum ada Bang. Gimana? Mana sehat Bang Ardi? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat Bang. Ada yang tanya di bawah, Bang Ardi, kalau seorang muslim kerja di gereja hukumnya apa Bang? Wah ini jawabnya ini harusnya ahli fikih ini. Bang Bal Bang.
Enggak sesuai. Assalamualaikum. Ngapain on? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman. Ya, Bang. Perkenalkan dulu Bang Prabu Asmoro Bangun, Mas Hari namanya Hari ya, gitu loh. Oh iya Pak Prabu, siapa? Iya, yang mau disampaikan Pak? Enggak, saya di sini cuma mengucapkan terima kasih, salut kepada trio tadi ada Mbak, ada sampean itu, bahwasanya ternyata Islam itu lebih real ya, Al-Quran itu lebih real, maksudnya itu akurat, tidak bisa pokoknya nggak bisa digantikan kan, seperti itu. Aku boleh bertanya ya Mas ya, aku dulu waktu kecil itu sama ibu saya itu, kalau ada kan di rumah saya kan ada TK Kristen itu setiap warga itu kan diundang kalau ada Natalan. Aku dimarahin sama ibu, dimarahin nggak boleh katanya ikut di acara Natal orang Islam. Itu yang saya tanyakan, seperti itu bener apa tidak, itu aja. Gimana, silakan Pak, coba. Kami kan orang Muslim. Waktu kecil. Waktu ya masih usia SD itu kan di sebelah itu kan ada acara Natalan. Jadi setiap ada acara Natalan itu pasti dimeriahkan ya, seperti hiburan, terus ada teater gitu toh, yang Yesus yang Bunda Maria dilahirkan seperti itu. Tapi aku dimarahin sama ibu, orang Islam nggak boleh ikut acaranya Natal. Yang saya tanyakan bener apa tidak gitu loh. Itu sebetulnya kalau mau ditanyakan kepada ahli fikih, tapi mungkin saya bantu jawab sedikit. Kalau untuk saya ya tidak boleh. Kenapa? Karena barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada golongan kaum tersebut. Alangkah baiknya kita tidak ikut merayakan apa yang mereka rayakan, begitu Pak. Ya. Ada jarak Islam tidak, betul. Dan saya salut dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah Alkitab terakhir kan, tapi disempurnakan kan, seperti itu. Jadi semua dari agama-agama itu kan yang sempurna itu kan Al-Quran. Agama cuma satu Pak, agama cuma satu, yaitu Islam. Di luar daripada Islam itu bukan agama sebetulnya. Mereka itu disebut agama karena di Indonesia aja. Betul. Karena di istilah agama itu. Al-Quran itu seluruh dunia, walaupun Tiongkok, Hongkong, semua itu bahasanya tetap Arab, bahasanya Al-Quran, tetap sama. Al-Quran. Nah, kalau kita Alkitab kayak Injil kayak apa ya, bahasanya kalau Inggris ya Inggris, kalau Jepang bahasa Jepang kan seperti itu, Indonesia bahasa Indonesia. Berarti kan ruwet, aku bilang ruwet itu. Kalau Al-Quran nggak bisa, sudah nggak bisa ditawar-menawar, tetap itu. Lagi pula punya orang Kristen itu bukan Injil Pak, itu Bible atau Biblos namanya. Iya kan, kalau dalam waktu saya masih sekolah kan ada Al-Jabur ya, Taurat ya. Taurat, Zabur. Ya, Al-Jabur iya. Ya itu yang cuma kan dia kan pakai tulisan manusia atau teks ya. Kalau Al-Qur'an kan beda. Sebetulnya kalau proses penulisan itu semuanya dituliskan oleh manusia ya. Tetapi seperti ini, yang membedakan adalah bahwa kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran ini turunnya dalam bentuk apa, itu kan seperti itu. Jadi yang dinamakan Taurat, Zabur, dan Injil itu turun bukan berupa kitab Pak. Taurat, Zabur, dan Injil itu Allah turunkan kepada masing-masing Nabi dan Rasulnya untuk diajarkan kepada masing-masing kaumnya itu dalam hal pengajaran. Jadi kata kitab di situ merujuk kepada pengajaran atau syariat, risalah yang dibawa beliau, bukan yang dibawa itu. Waalaikumsalam Bang Putra, siap Bang Putra. Yang turunkan itu bukan buku gedebuk begitu. Waalaikumsalam.
Enggak, bukan buku. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam pada saat menerima Injil dari Allah itu bukan berupa buku, itu berupa pengajaran yang Nabi Isa terima itu, Pak. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada kaum Hawariyun, para sahabat beliau, untuk menuliskan Injil ini tadi, tidak pernah. Ya. Lalu kenapa ada Injil yang dituliskan? Nah, mereka yang menuliskan itu hanya berangan-angan sebetulnya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kan seperti itu. Jadi mereka itu hanya berangan-angan menuliskan. Apakah Injil yang dipegang orang Kristen itu adalah Injil? Bukan, tuh bukan Injil tuh. Siap Bang Wak JP, siap. Waalaikumsalam. Bukan. Lah terus mana Injilnya Nabi Isa? Injil Nabi Isa itu ya bentuknya pengajaran yang diajarkan kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang tersesat dari Bani Israel. Mereka yang menerima pengajaran itu, bukan kita. Karena Nabi Isa diutus ya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Iya. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Musa Ya, diutus soalnya dengan kalau kaumnya. menurut, Silakan. Keluarga, maksudnya pendulu ya, bapak ibu itu kan mengajari anaknya, mengajarin aku juga itu kan seperti kalau kita nonton film-film agama, film-film apa kayak nabi-nabi itu, kadang aku dimarahin, kamu jangan percaya, itu yang membuat orang Israel seperti itu. Itu yang artis-artisnya orang Israel kadang itu melenceng dari ajaran seperti itu. Kami pikir-pikir ya ada benernya juga. Bener apa enggak itu? Allahualam ya, yang Bapak nonton itu film yang mana saya nggak tahu juga itu, Pak. Banyak kayak perjalanan nabi-nabi ya. Kalau perjalanan nabi Ya, bisa jadi ada yang benar, ada yang tidak gitu intinya. ya, kalau perjalanan nabi insya Allah benar. Tapi kan ada yang film-film istilahnya itu narasi anunya beda. Maksudnya itu tetap masalah agama, cuma itu anunya keluar dari konteks, dari relnya gitu. Jadi keluar dari konteksnya itu. Intinya seperti ini, mungkin saya tidak bisa menerangkan kepada Bapak terlalu banyak karena saya bukan ahlinya, tapi pada intinya seperti ini, Pak. Apapun itu, jika itu melenceng daripada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, nah itu tidak bisa diikuti dan tidak bisa dipercaya. Jadi orang Islam itu punya pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadis pun harus jelas gitu. Ada hadis sahih, ada hadis yang lemah, kan seperti itu. Perawinya harus jelas, periwayatnya harus jelas gitu kan. Jadi apapun cerita apapun itu, informasi apapun yang kita terima, jika itu melenceng daripada Al-Quran dan hadis, apalagi informasi yang kita dapat itu informasi yang berkaitan dengan iman, ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Qurannya, jangan ikuti, Pak. Salah berarti itu. Ya bener ya, ya berarti nggak salah. Memang ya kalau alur ceritanya tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran, tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam hadis, sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak bisa dipercaya kalau tidak sesuai. Iya, soalnya dulu saya masih remaja ya, SMA ya, SMA, kelas-kelas SMA itu sering aku diajak, maksudnya gini, sama pastor sama pendeta tuh, dia tuh mau ngajak, alasannya itu ya saya kan pinter nyanyi gitaran itu, ayo mas ngisi di gerejaku seperti itu. Aku pikir-pikir, wah ini nanti aku dosa, saya tolak mas, terus terang saya tolak berkali-kali. Iya. Bahaya Ya udah, nanti itu aja. dibaptis Bapak nanti, hati-hati Pak. Enggak, aku lebih baik mati dalam Islam kok, gitu aja. Masya Allah, betul itu. Siap. Oke lah kalau begitu Pak, siap Pak, kita naikkan Kristen biar diskusi kita jalan pada malam hari ini. Terima Oke, Pak? kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman. Bang Ardi monitor nggak? Bang Ardi istirahat kali ya. Nggak apa-apa. Lanjut Bang Teguh, jadi narasumber tuh.
Caca mungkin mau berdebat, silakan. Caca. Caca udah capek di room sebelah dari tadi. Ngomel-ngomel dia pasti ya. Caca enggak ada ngomel-ngomel dari tadi. Caca diam wae, Bang Teguh yang ngomel. Apa mau judul apa nih ya? Dapat oten longor semua anjir. Judulnya Iblis membantu Tuhan untuk menyalib Yesus. Wadidaw. Ini bagus nih. Berapa jam aku tadi di roomnya Karos Tadi ya? judulnya apa, Bang? Iblis. Oh tadi itu di room Karos tuh Yudas pahlawannya Kristen. Enggak, maksudnya tadi Abang bilang Iblis membantu. Diplesetkan aja bahasanya. Sibilis. Sibilis. Penyaliban karya Sibilis. Sibilis lah yang menjadi bapakmu, kata Yesus kan? Karena kau ingin melakukan kehendak-kehendak bapakmu ya. Kalau dia bilang Yesus disalib itu atas kehendak Tuhan, berarti Tuhannya iblis. Sibilis. Curut. Ya teman-teman, dibantu tap player, dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow silahkan di follow dulu teman-teman akun yang ada di atas ya. Bantu love orange-nya teman-teman. Jangan lupa absen love orange, yang belum absen love orange, agar komal kita tetap kokoh, tidak gampang goyang ya. Masya Allah. Rame tadi di komal sebelah. Banyak oten. Roten banyak, keluar masuk terus dari tadi nggak berhenti. Cuman ya sini penontonnya emang rame. Angker di sini nggak ada oten berenai. Ada oten tadi sama pendeta, tadi lama diskusi Bang Ardi sama Rifa pendeta Setepu. Aku sampai capek kayak tadi. Berapa oten dah ya? Kau tahu kok. Kalau nggak mau melihara penghujat, malas sudah aku. Waalaikumsalam Budi, Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, teman-teman, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz tadi di komalnya Karus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Miftah. Semuanya pada kesini. Lanjut. Makan dulu Caca lapar bikin juga ya. narasi sedikit ya. Caca bikin narasi sedikit ya. Ya. Ini untuk oten-oten yang di bawah. Teman-teman, bayangkan ya, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, katanya datang ke dunia jadi manusia, terus malah dibunuh dengan cara yang paling hina. Pertanyaannya, siapa yang paling senang kalau nabi atau rasul atau utusan Allah itu dibunuh? Tentu saja siapa? Iblis, ya kan? Dalam Bible sendiri Dipelesetkan bahasanya, dibun-bun dan sibilis. Rawan akun kita lagi mas. Iya bener. Dalam Bible sendiri teman-teman, Yesus itu berkali-kali mengatakan bahwa pembunuhan adalah kejahatan yang Pembunuhan. pembunuhan. Aku rungkatkan aja ini udahlah. Jangan, nanti rungkat tuh. Pembunuhan adalah karya pembunuhan Nabi adalah karya yang paling besar. Nanti salah sebut. Jadi kayak contohnya ya di Matius 23:37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Yesus mengutuk perbuatan itu, bukan merencanakannya gitu loh. Terus di Yohanes 8 ayat 44, Yesus bilang apa? Sibilis adalah pembumbun sejak semula. Jadi kalau penyaliban itu benar terjadi, siapa yang jadi aktornya? Tentu saja Sibilis yang membisikkan tentang pembumbunan itu gitu loh. Anehnya ya teman-teman ya, di satu sisi Alesteng ini bilang apa? Penyaliban adalah rencana dari keselamatan Tuhan. Tetapi
Tetapi di sisi lain Bible mereka itu sendiri bilang, Bible itu menggambarkan penyaliban sebagai perbuatan yang jahat dan penuh dengan dosa gitu loh. Contohnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 malah menyebut kamu telah menyalibkan dan membunuh dia melalui tangan-tangan orang fasik. Kalau memang penyaliban ini adalah rencana Tuhan, berarti orang fasik itu sedang menjalankan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan bekerja sama dengan si iblis gitu maksudnya. Adik, logikanya sederhana teman-teman. Kalau ada seorang raja ingin menyelamatkan rakyatnya, dia tidak akan menyuruh musuh-musuhnya untuk membunuh putranya sendiri gitu loh. Apalagi dengan cara yang paling hina. Lalu bilang, nah itu rencanaku dari awal. Itu mah bukan rencana penyelamatan, itu perangkap licik kasih bilis gitu loh teman-teman. Teman-teman, Al-Quran kita ya sudah meluruskan di surah An-Nisa ayat berapa itu ya? Ustadz, surah An-Nisa ayat berapa yang padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan itu An-Nisa ayat berapa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Walakin subiyalahu. Wa ma qataluhu. Artinya rencana iblis untuk menyesatkan manusia lewat ilusi penyaliban itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhasil hanyalah tipu daya si iblis yang membuat manusia percaya bahwa Tuhan itu kalah, Tuhan itu mati, dan keselamatan yang datang itu dari darah manusia gitu loh teman-teman. Jadi kesimpulannya, penyaliban itu karya si iblis yang dibungkus seolah-olah rencana Tuhan gitu teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Bang Teku, dari Ustadz, atau dari tambahan ini darah Yesus, ginjal Paulus. Karena tema itu aku angkat dari tadi siang tuh, dari tadi pagi kalau salah aku angkat tema itu, belum ada yang bisa memecahkan tema itu. Artinya seharusnya Yudas, imam-imam kepala, tentara Romawi, jangan dikatakan mereka orang fasik. Mereka ini pahlawan bagi orang Kristen. Karena hasil kerja keras mereka menghasilkan Kristen ditebus dosanya. Nah, mereka ini menikmati hasil dari kerja-kerja Sibilis, hasil kerjanya Yudas, hasil kerjanya imam kepala, hasil kerjanya tentara Romawi. Kristen menikmati hasil itu. Artinya, juru selamat mereka itu adalah Yudas, bukan Yesus. Yesus ini hanya korban dia. Korban keganasan. Nggak tahu apa-apa dia itu. Lah, justru Pauluslah digunakan iblis untuk menyesatkan 2,5 miliar manusia di bumi. Ketika iblis mengaku Yesus sudah berkata, akan ada yang memakai namaku dan mengatakan akulah Yesus. Nah, Paulus bertemu dengan makhluk yang mengaku bernama Yesus dan memerintahkan Paulus untuk menuhankan Yesus. Akhirnya 2,5 miliar Kristen tersesat nyembah anak Maria. Hehe. itu semua rencana dari si iblis, ya kan Bang Teku? Iya, iblis lah yang menjadi bapamu. Sejak kapan Nabi Muhammad mengaku menjadi pengikutnya Yesus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar sebagai domba, padahal dia serigala yang buas.
Coba, siapa nabi yang menyamar sebagai pengikutnya Yesus padahal tidak pernah mengenal Yesus, bahkan bertemu Yesus aja nggak pernah? Paulus. Mana ada Nabi Muhammad pernah mengaku jadi muridnya Yesus? Ngarang aja Ten. Naik aja sini, Ten, ayo. Silakan Dinda. Dinda. Ada satu pertanyaan yang masih terngiang ini kepada Aki Iqbal maupun Bang Tengku nih ya. Kira-kira di dalam teks originalnya Bible itu sebenarnya Yesus itu sering memanggil nama Bapa enggak sih? Menyebut Tuhannya tersebut. Iya, ada istilah Bapak itu memang ada dalam original teks ada. Oh, ada. Kalau di bahasa Pater. Ibraninya ada, Pak. Di bahasa Ibrani juga orang Dalam Yahudi. bahasa Yunani itu, dalam Yunani itu pater. Seperti Yohanes 10:30 tuh, aku dan Bapa adalah satu. Itu dalam original teksnya egokai ho pater hen esmen. Pater atau father dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia itu bapak, 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 tapi K-nya dihilangkan itu. Karena kalau pakai K pasti ada ibu. Jadi diplesetkan aja jadi bapak. Jadi biar nggak Jadi ada ibu. bapak gitu kan, nggak pakai K gitu. Karena ditanya nanti Roh Kudus jadi ibunya nggak terima, Oten dimarahin luga nanti. Tapi itu rumusnya dari mana itu kalau misalkan nggak ada K, nggak ada itu? Ngarang lah apalagi. Ngarang. Ngarang aja. Karena kalau bapak kan ada bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak nggak ada ibu-ibu. Mereka itu kalau nggak ngarang ya nggak bisa, Ustadz. Jadi ajaran paling mandiri itu adalah ajaran Kristen. Kenapa? Tuhannya buat sendiri, ya kan? Aturannya buat sendiri, kitabnya buat sendiri, ya kan? Apapun yang mereka mau itu mereka buat sendiri, imani sendiri, nanti masuk neraka sendiri. Tapi kemungkinan Itulah ahli besar, tank. tapi kemungkinan Silakan. besar dari Yesus anak Maria ini ya, kita berbicara anak Maria. Kira-kira kemungkinan besar itu menyebutkan dengan pater juga, bapak juga gitu. Enggak, dia kan pakai bahasa Ibrani. Mau pakai bahasa Ibrani-nya gitu. Tapi ya Yesus sama kenapa? dengan bapak juga. Yesus yang anak Maria tersebut, kita berbicara Yesus anak Maria. Berarti itu juga sering menyebut dengan nama itunya bapak juga gitu. Nah, Yesus itu berbicara menggunakan bahasa Aramaik. Iya, bahasa Ibrani. Dia pakai bahasa Aramaik. Avinu. Nah, ini yang maksudnya artinya kalau kita terjemahkan Jadi bapak. juga artinya bapak juga. Iya. Enggak lah Bang Teguh, Yesus itu nggak pernah manggil Tuhannya Bapak. Itu orang Nah, Kristen aja itu itu. yang menjadi poin utama, itu yang maksud Enggak, saya gitu. di dalam bahasa Ibrani kalau kita pakai di Yesaya 63 ayat 16 itu kan kalimatnya gini, Engkaulah Bapa kami ya Tuhan, Engkaulah penebus kami sejak dahulu kala namamu. Itu kan di Yesaya tuh. Nah, kata Bapa di situ diterjemahkan dari kata Avinu. Avinu dalam bahasa Ibrani itu Bapa. Iya, itu Yesaya. Tetapi yang ditanyakan sama Ustadz Miftah ini Yesus. Kalau Yesus tidak pernah manggil Tuhannya dengan istilah Bapak, itu mana ada? Nah, itu Yesus nggak tahu. kalau yang dimaksud itu Yesus itu adalah Iso de Mesiho atau Yesua Hamasyah, itu nggak pernah manggil istilah Tuhannya dengan Bapak itu. Berarti dia Nah, Nabi itu- Isa kan? Nabi Ya, Isa nggak itu- mungkin manggil Allah itu Bapak. Nah, kalau Itu Nabi yang Isa saya nggak. maksud itu. Iya kan? Kalau yang dimaksud adalah Yesus Putra Maria. Putra Maria gitu. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah Yesus yang bertemu Paulus di Damsik, woi jangankan Bapak, semua dipanggil. Kalau dimaksud itu, jadi kalau yang dimaksud adalah Yesus Putra Maria, tidak. Yesus Putra Maria tidak pernah memanggil Tuhan itu dengan istilah Bapak, itu nggak ada. Kalaupun ada di perjanjian lama itu memanggil Tuhan dengan istilah Bapak, yang pasti itu bukan perkataan Yesus, bukan perkataan dari para nabi itu seperti Yesaya dan lain-lain kan. Waalaikumsalam Bang Bocil, siap. Nah, Tuhan mereka itu, Tuhan Yahudi itu kan dikenal dengan istilah YHWH kan. Ya. Yod-Heh-Wah-Veh itu. Yod-Heh-Wah-Veh itu tidak bisa disebutkan secara sempurna bagi orang Yahudi. Tetragrammaton itu nggak bisa disebutkan dia. Jadi mereka itu memanggil Tuhan mereka itu dengan beberapa istilah yang lain, sebutan-sebutan yang lain seperti Adon atau Adonai Hasem. gitu kan.
Hashem. Mereka panggil Tuhan mereka itu dengan sebutan Hashem. Itu pengganti, karena YHWH atau YOTVAV itu tidak boleh dieja. Itu nama suci, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu bagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu manggil Tuhannya Hashem atau Adonai. Nah, Tuhannya orang Yahudi yang Hashem ini tidak terlihat. Ya, Waalaikumsalam Bang Luther Peron. Tuhannya orang Yahudi itu tidak bisa dilihat dengan mata, gitu, nggak bisa. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu nggak bisa dilihat dengan mata kepala. Tuhannya Kristen bisa, berarti Tuhannya beda kan? Belajar dulu Bang katanya. Ya kalau kau mau ngajarin aku, kau naik, kita uji. Apakah aku yang belajar sama kau Agustinus, atau kau yang belajar sama aku kan? Ayo silakan, naik Dindaku, saya ajarkan nanti. Ayo dek, naik ke atas. Waalaikumsalam. Naik Agustinus, sini saya ajarin. Belajar dulu perjanjian lama dan baru, bedanya aja nggak tahu. Apa bedanya? Bedanya gampang. Perjanjian lama itu punya orang Yahudi yang disebut tanah, Torah, Nefihim, Ketuvim, yang dicuri oleh orang Kristen. Nah itu bedanya. Jadi perjanjian lama itu tanah itu, kitab tanah, Torah, Nefihim, Ketuvim itu dimalingi sama orang Kristen, dicuri. Diimani sebagai kitabnya sendiri kan. Seolah-olah itu menubuatkan Yesus yang dia imani sebagai Tuhan. Padahal orang Yahudi gak pernah menubuatkan Tuhan itu jadi manusia. Artinya apa? Kau itu ngarang. Berarti dalam sejarah itu hanya Kristen ya yang mereka itu nyaman dengan pencuriannya itu ya? Iya, cuma noten tuh yang nyaman. Karena kalau dia tidak mencuri, Ustadz, ini barang ini nggak bisa dikemas kan gitu. Waalaikumsalam Bang Indra, siap Abang Da. Tidak bisa dikemas barang ini. Jadi hasil daripada malingan ini tadilah dikemas seolah-olah ini ajaran yang benar datangnya dari Tuhan. Padahal ini hasil curian. Tidak pernah orang Yahudi itu memberikan legitimasi kepada orang Kristen untuk mengambil kitab mereka, disalin, dikutip, lalu dipercaya atau diimani sebagai kitab mereka, lalu dibuat, ditafsirkan seolah-olah ini menubuatkan tentang Tuhan mereka. Wah, gendeng sia, sakit sia boy, mimpi kali ya. Di mata orang Yahudi, orang Kristen itu dikenal dengan istilah avodah zarah atau penyembah berhala mereka itu. Tapi saya kurang setuju, Iqbal, kalau mereka itu apa namanya agama pagan hanya sekedar penyembah berhala itu. Saya kurang setuju. Mereka itu lebih parah dari itu. Iya, itu kan salah satunya saja baru itu, salah satu daripada kegabrulan mereka. Iya, karena penyembah berhala saja, agama pagan saja kan, ketika mereka menyuguhkan sesuatu kepada yang disembahnya, yang disembah tetap yang disuguh itu kan, yang diberikan suguhan, tapi aliteng ini yang disembah malah tumbalnya. Ya kan? Padahal di Yehezkel itu kan ada tertulis Ustadz. Iya. Yang berbuat dosa itulah yang harus mati, dalam Yehezkel 18:20 itu. Ayah tidak turut menanggung dosa anaknya, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Artinya apa? Dosa itu ditanggung masing-masing kan? Tapi kalau Kristen beda. Ketika manusia berbuat dosa, cukuplah Tuhan jadi tumbalnya. Nah, dia bilang ini beda ini. Pokoknya kalau yang nyambung sama doktrinnya dia, wah itu Kristen banget. Itu pokoknya menubuatkan Yesus banget lah itu. Tidak menubuatkan di luar daripada Yesus. Tapi kalau sudah tidak sejalan dengan doktrin mereka, dengan apa yang mereka imani, apa yang mereka karang-karang itu tadi, wah itu perjanjian lama itu katanya dulu kan Tuhan seperti itu, sekarang kan sudah beda, Tuhan berubah katanya. Agustinus ini orang Yunani kayaknya, namanya ada anus-anusnya itu. Iya. Nus-nus, ada us-us kan gitu kan, usus gitu kan, jas-jus gitu. Ada anus-anusnya. Nek nus. Nek nus, anus. Bang, bahasamu tuh, Cuk. Agustinus. Bete nanti.
Coba lihat si Herman ini mau naik dia. Tanya sama Herman ini kalau nggak percaya. Iya man. Herman ngantuk namanya ini. Iya man. Bang, kok bisa ya manusia ampuni dosa manusia? Tanya aja Kristen. Bagaimana man? Kalian itu sebenarnya penyembah berhala karena batu aja disembah, Ka'bah aja disembah. Nah itu kan menurut kau. Padahal yang menyembah berhala itu kau. Itu fakta. Nah kalau fakta coba kau buktikan. Coba buktikan yang dimaksud itu banyak yang mereka untuk menyembah batu. Ngomong apa ini? Berebut batu, memegang batu aja. Sebenarnya Buat apa? Kristen Kalau ini bukan penyembah Tuhannya banyak wujud sebenarnya. Di dalam perjanjian lama wujud Tuhan itu roh. Di perjanjian baru wujud Tuhan menjadi manusia. Jadi daging. Jadi daging. Di sekarang wujud Tuhannya kalau Katolik jadi patung, kalau Kristen Protestan jadi salib. Kan banyak kan? Tuh, ku jawab dulu si botol di bawah itu. Takut katanya kan. Karena aku tidak mau jadi botol, makanya kau turunkan man. Tapi ku jelaskan aja demi kau, nggak apa-apa. Biar kau nggak botol-botol banget lah ya. Yang pertama, orang Islam itu mencium batu Hajar Aswad hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mencium batu Hajar Aswad. Seandainya Nabi Muhammad itu tidak mencium batu Hajar Aswad, mencontohkan kami, mustahil hari ini kami mencium batu Hajar Aswad. Dan perlu kau ketahui, itu hukumnya tidak wajib. Ya, kalau kau mau cium tidak apa-apa, kalau kau mau tidak cium tidak apa-apa. Tujuan orang berhaji itu bukan mencium batu Hajar Aswad, botol. Jadi kalau aku pergi berangkat haji ke Mekah misalnya, atau aku umroh, terserah aku, suka-suka aku, terserah gue, suka-suka gue. Mau ku cium, mau nggak ku cium, ya suka-suka gue, nggak ada urusan. Tidak ada sangkut pautnya dengan ibadahku, tidak peduli. Nah beda dengan kau. Kalau kau di dalam kitabmu betul, bahkan dinubuatkan di dalam Mazmur 19 nomor 15 itu dikatakan, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Nah sekarang kita lihat, siapakah gunung batu yang menebus dosa orang Kristen ini? Itu digenapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 11. Apa kata Paulus? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti Tuhan Anda itu batu pondasi. Berarti Tuhannya Adi Teng ini batu pondasi. Karena tidak layak jadi batu pondasi, ya dibuang sama tukang bangunan. Darah Yesus. Itu. Bang Iqbal ini pasti nggak ngerti. Itu kan kitab kami, pasti Anda nggak paham gitu loh. Itu kan kata apa? Alegori itu. Iya, kata Kristen. Sebenarnya orang ini juga ada mencium itu, mencium batu itu. Yesaya 6 ayat 7. Maka salah seorang dari karubim itu mengambil sebuah bara api dengan penjepit dari atas mesbah dan menempelkan pada mulutku. Nah, diciumnya juga bara api lagi, batu bara. Batu bara lagi menembus dosa. telek bakar dan batu bara. Sebenarnya kalau berbicara tentang penembusan dosa, sebenarnya orang ini tuh bahkan pun menembus dosa mereka. Karena apa? Di dalam perjanjian lama itu pada saat korban penembus dosa itu dari binatang itu kan nya dikeluarkan kan, kulitnya dibelah, dipotong kan, tidak ikut menebus kan. Nah pada saat Yesus menebus dosa di kayu salib itu kan nya Yesus nggak dikeluarin, berarti ikut menebus. Itu asumsi itu. Tapi apa namanya mendengar tadi kata bin Atang tadi berhubungan dengan tema penyaliban karya Sibilis ini kan, yang menggaung-gaungkan begitu lantang ini kan Paulus, betul nggak? Ya. Tidak salah ya. Nah ini kan Paulus sosok yang sangat ini kan sentral gitu di dalam kepercayaan Kristen itu sendiri. Dan kita tahu setiap manusia itu memiliki keturunan bin gitu kan.
Makanya kenapa ada namanya bin. Bahkan hayawan saja ada binnya kan, jangankan manusia. Guguk bin atang, ya kan? Iya betul. Kambing bin atang. Nah ini Paulus bin siapa ini? Hah? Bin batu dia. Bin batu. Bin Samiri. Dia ngakunya dari keturunan Benjamin Netanyahu, makanya pembantai dia dari semula. Bin Petrus dia. Assalamualaikum Bang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, jadi itulah Kristen ya, dengan berbagai macam keunikannya. Satu-satunya ajaran di muka bumi yang paling unik, yang spesial banget. Ya kalau makan nasi goreng itu namanya nasi goreng istimewa lah. Ini saudara Diansa masih di rumah sakit nungguin. Udah balik dia, udah ke rumah. Siapa sakit? Neneknya Bang Ardiansa. Oh. Ya teman-teman yang di bawah, jangan lupa di follow akun para apologet yang ada di atas teman-temannya. Silahkan di follow semua akun yang ada di atas. Dan jangan lupa Anda semua absen love oren. Nah kalau Anda tidak absen love oren, komal kita rawan kenapa-kenapa. Kalau komal kita kenapa-kenapa, Anda tidak punya tontonan. Kalau Anda tidak punya tontonan, Anda frustasi. Kalau Anda frustasi, Oten itu gampang nanti mencari celah untuk membaptis Anda. Jadi bahaya. Tuhan memberkati semua. Tuhannya Yesus. Jadi absen dulu. Jangan sampai Anda frustasi gitu kan. Kalau kebingungan, Oten itu bahaya. Dia kalau lihat orang kebingungan sedikit gitu kan, wah langsung dijemput. Ayo saya baptis sik raba-raba, diraba-raba sedikit gitu dia langsung. Assalamualaikum Ustadz, aku mau bertanya Ustadz, hukumnya apa kalau seorang muslim kerja di gereja? Coba tanya Ustadz Miftah. Ya tidak apa-apa sih. Yang penting jangan kau cium patung Yesus di situ. Yang penting kau tidak menyembah Yesus. Yang bahaya kalau antum menyembah Yesus. Itu bahaya itu. Yang bahaya kalau Anda bikin kerja di situ tapi Anda bikin apa namanya? Bikin berhala. Bekerja itu kan bukan melaksanakan ritual ibadah kita di gereja, itu cuma bekerja mencari nafkah, nggak ada masalah. So, selagi kita tidak menyembah, tidak melaksanakan prosesi ibadah mengikuti mereka ya tidak apa-apa. Tapi kalau Anda bekerja di gereja, begitu mereka ibadah Anda ikut juga, wah itu yang kacau. Iya. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya ubudiyah, ada yang namanya amaliyah. Ubudiyah itu berhubungan dengan akidah dan maupun ritual-ritualnya. Sedangkan muamalah adalah kerjasama, gitu. Misalkan kita bekerja, tetapi dalam hal itu memang ada yang berpendapat di dalam gereja, selama itu bukan untuk bagian berhala-berhalanya, itu tidak mengapa. Walaupun ada yang berpendapat ketika tentang pembuatan salibnya dan juga berhalanya, itu ada yang mengharamkan. Karena itu sama halnya kita membantu dengan acara ritualnya, gitu. Berarti bekerjanya lebih secara teknis ya Ustadz ya, iya, misalnya betul. Nah, iya, buat listrik di situ atau pasang ubin
atau ya secara teknis lah, jangan yang membantu ritual ibadah gitu Ustaz ya. Kerjaan banyak, ngapain kerja di gereja ya kan, kita nggak tahu, nggak semua orang tuh sekarang susah cari kerjaan Ya jangan sampai kerja di gereja itu membaptis orang, itu salah juga. Intinya selagi tidak menyembah udah nggak apa-apa, orang cari nafkah itu yang penting halal lah ya. Yang penting kerjaannya jangan misalnya gini, Anda saya baptis, Anda saya gaji, wah itu kacau. Itu kacau, beda hal kalau kerjaannya dibaptis orang gitu kan. Tapi kalau kerjanya kalau bangun gereja atau apa, ya nggak apa-apa lah. Tapi gimana sama pekerjaannya Cok? Apa? Kan Allah itu benci sama yang namanya orang yang merubah ciptaan Allah kan. Maksudnya apa? Caca ngebotox, terus Caca bikin tebel bibir orang, itu kira-kira gimana tuh? Wah, itu bahaya. Dosa itu. Itu yang dosa. Karena kau menyakiti orang lain. Tinggalkan lah. Kalau kita ngikuti hukumnya. Terus mau kerja apa kalau misalnya ditinggalkan? Ya standby di rumah. Iya, standby di rumah gimana, masih ada di luar, belum kelar kontrak. Ya takdir. Jalanin kontraknya sampai selesai terus tinggalin boleh nggak itu? Nah, coba tanya Ustadz Miftah. Mana itu Ustadz kalau merubah wajah orang itu misalnya, itu kan menyakiti orang lain kan? Ya dalam hukum fikih tetap itu haram. Haram kan? Hukum fikih itu, iya. Dalam hukum fikih itu tetap haram. Ya memang itu kita tidak ini ya namanya, bahwasanya dunia ini ujian dan salah satunya adalah pekerjaan, ekonomi adalah bagian daripada ujian kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Nah, kelaparan ini bermacam-macam. Artinya kebutuhan, apakah kelaparan secara batiniah maupun lahiriah, yang kemudian memaksa orang itu mesti bekerja, misalkan di tempat-tempat seperti itu. Sebenarnya itu bagian daripada ujian, apakah kita mau melakukan atau tidak. Tetapi hukum tetap hukum, tinggal di situ. Maka Allah kenapa memberikan kesempatan bagi orang ila man taba wa amila sholiha, bagi orang-orang yang bertobat. Sebenarnya itu langkah berat memang, apalagi orang-orang yang bekerja di luar negeri ya, di negeri kafir, di mana majikan kita, lingkungan kita adalah orang-orang kufur semua. Sebenarnya Ustadz, pertanyaannya kalau misalnya udah terlanjur nih, Caca waktu pertama mulai pekerjaan itu Caca belum tahu hukumnya kayak gimana. Intinya ya udahlah, asal ambil job aja gitu kan. Terus udah terlanjur di tanda tangan kontrak, baru Caca pelajari ternyata pekerjaan yang Caca jalanin itu nggak boleh gitu loh. Di mata Allah tuh nggak boleh. Apa yang harus Caca lakukan dengan kontrak yang udah Caca ambil gitu sekarang? ya, di dalam Islam itu ada yang namanya rukhsah, ada yang namanya ma'fu. Rukhsah ini adalah sebuah keringanan ketika kita melakukan kewajiban tetapi tidak bisa melakukan karena uzur. Sedangkan ma'fu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan, peluputan, bahkan dosa yang dia itu tidak memiliki, satu, pengetahuan, dua, dia belum tamyiz atau akil baligh, dan yang ketiga, dia lupa sampai dia ingat, dan yang keempat, dia gila sampai dia waras, dan yang ada juga orang itu tertidur kemudian dia terjaga. Ada orang punya sifat kelakuan tingkah ketika tidur itu dia berjalan, kan ada ya.
Nah itu artinya hal-hal semacam itu yang disebut makfu. Ketika sadar, maka kewajiban itu akan mengenai, termasuk juga dalam hal itu. Nah, kembali lagi tadi, hukum tetap hukum, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Keberlakuan semacam itu ketika kita tidak sampai kepada kesyirikan dan kekufuran, tinggal illa man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Begitu juga di ayat yang ke-71-nya, wa man taba wa amila sholiha fa innahu yatubu ilallah mataba. Semestinya kita sebagai muslim yang sejati tentu kita akan mengambil langkah lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mengambil langkah, apakah ada jalan yang lain, solusi yang lain, atau setidaknya kalau memang tidak ada pekerjaan yang lain dan sudah terpaksa seperti itu, ya pada sudah ada perjanjian, itu kan perjanjian muamalah gitu kan, perjanjian seperti itu ya insya Allah makfu, tinggal kita wa man taba wa amila sholiha, banyak-banyak bertobat kemudian beramal soleh. Selanjutnya pasti ada batas waktu, setelah ada batas waktu baru kita perhitungkan. Nah maka kenapa di dalam Islam juga ada yang namanya syirik kubro, ada yang namanya syirik sugro, begitu juga kafir atau kufur. Kufur juga ada yang namanya kufur kubro dan juga kufur sugro. Kufur kubro adalah kafir yang benar-benar dia tidak menerima kebenaran Islam. Sedangkan kafir sugro adalah bentuk-bentuk kekufuran yang dia itu orang muslim, orang mukmin, tetapi melakukan hal-hal yang menyimpang. Contoh, kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, itu juga disebut dengan kafir, orang kufur. Maka kenapa ada ayat wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Begitu juga syirik. Contoh, orang mukmin juga bisa dikatakan syirik, orang mukmin juga bisa dikatakan syirik, tapi belum tentu yang dimaksud adalah syirik antusyirika billah, menyekutukan Allah. Contoh, putus asa, bundir, itu juga salah satu bagian daripada syugro. Dia muslim, tetapi apa? Dengan kelemahan iman dan hatinya, sehingga tidak percaya dengan qadar dan qadarnya Allah. Kenapa di dalam rukun iman yang terakhir itu adalah beriman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, dilanjutkan, bukan hanya kita beriman kepada qada dan qadar, tetapi dilanjutkan kalimatnya khairihi wa syarrihi, baik maupun buruk. Dan balik lagi tadi ke langkah poin tadi, kalau memang tidak tahu itu yang namanya ma'fu, tetapi kalau misalkan sudah tahu tinggal ambil langkah, apakah kita mau memutuskan itu atau masih tetap di situ. Tapi selama itu muamalah, bukan ritual ibadah, ya insya Allah ma'fu, tinggal tadi banyak bertobat, beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mudah-mudahan Allah mengganti keburukan itu dengan kebaikan. Sebenarnya masih kepikiran juga sih, tapi gimana ya Ustaz ya? Astagfirullah. Ya, makanya beruntung ya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala sendiri teken kontrak khusus untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, di situ ada kalimat seperti ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami ketika kami salah, ketika kami luput, ketika kami lupa. Menurut ulama ahli tafsir, itu adalah salah satu bentuk kontraknya Allah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi yang terpenting tadi, ketika kita sudah mengingat, ketika kita sudah tahu dan tersadar, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha
wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itu maka ada rukso, ada ma'fu. Ma'fu itu artinya dimaafkan, diambil daripada isim maf'ul atau kata di dalam bahasa Indonesia itu namanya objek, dimaafkan. Ma'fu dari fi'il madinya afa. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.